Mengetahui karakter data artinya kita tahu apakah data kita yang kita dapat atau kita peroleh merupakan angka sebenarnya atau bukan angka sebenarnya. Angka sebenarnya adalah data yang diperoleh dari dua kegiatan. Kegiatan pertama adalah menghitung. Contoh, menghitung jumlah ternak dalam satu kandang. Kemudian kegiatan kedua adalah mengukur. Mengukur biasanya kita menggunakan alat ukur. Bisa contohnya mengukur tinggi ternak. Kemudian mengukur lingkar dada ternak. Atau bisa juga mengukur bobot ternak. Jadi beda kegiatan menghitung dengan mengukur adalah pada saat kita melakukan pengukuran itu selalu menggunakan alat ukur. Sedangkan menghitung kita bisa menggunakan hitungan dengan penglihatan atau visual, atau bisa juga kalau jumlahnya banyak kita menggunakan alat yang namanya hand counter. Seperti saat kalian naik pesawat, biasanya pramugari sebelum take off itu akan menghitung jumlah penumpang dengan hand counter. Ya. Yang kedua, dengan mengetahui karakter data, kita juga akan tahu data yang bukan angka sebenarnya. Kenapa dikatakan bukan angka sebenarnya? Di sini angka hanya bersifat sebagai simbol atau kode. Contohnya, jika kalian pernah mengisi kuesioner, jika kalian memilih sangat setuju diberi skor 5. Jadi 5 itu bukan angka sebenarnya tetapi mewakili pendapat sangat setuju tadi. Dengan memahami skala pengukuran, kita juga bisa menentukan alat apa yang akan digunakan untuk mengumpulkan data. Alat yang dimaksud di sini sama dengan instrumen. Jika data yang kita inginkan adalah data angka sebenarnya, tentunya kita memerlukan alat ukur atau alat hitung. Jika data yang kita butuhkan bukan merupakan angka sebenarnya, berarti kita harus menggunakan alat yang namanya daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan ini bisa bermacam-macam, bisa kuesioner, bisa angket, kemudian bisa juga cara penyajian. Untuk angka sebenarnya kita bisa lebih bebas karena data berupa angka sebenarnya itu bisa dilakukan operasi matematika, baik itu ditambah, dikurangi, dibagi maupun dikali. Jadi kita bisa menampilkan nilai rata-ratanya. Sedangkan untuk data bukan angka, biasanya kita tidak bisa menampilkan rata-rata sehingga yang disajikan adalah nilai modus atau jumlah yang dominan atau nilai mayoritas. Nah, ini akan mempengaruhi bagaimana bentuk penyajiannya. Apakah nanti cukup di dalam tabel ataukah perlu digambarkan dalam grafik yang menunjukkan progres atau perkembangan, atau barangkali perlu ditampilkan dalam bentuk diagram yang menampilkan bagian-bagian atau proporsi.
Mengetahui skala pengukuran juga diperlukan untuk memilih metode analisa. Di dalam statistika ada dua cabang metode analisa. Yang pertama adalah statistik deskriptif, yang kedua adalah statistik inferensial. Statistik deskriptif hanya menampilkan data berdasarkan ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Sedangkan di dalam statistik inferensial ini diperlukan metode pengolahan berupa penarikan kesimpulan. Karakter data nominal angka hanya merupakan simbol atau pembeda. Di sini dia tidak memiliki bobot, artinya 1 tidak lebih baik dari 2 atau 1 tidak lebih kecil daripada 2. 1 hanya menunjukkan perbedaan dengan 2. Untuk data ordinal, angka menunjukkan pembeda dan juga angka memiliki bobot. Contoh, pendidikan S1 kode 1, pendidikan S2 kode 2, pendidikan S3 kode 3. 1 berbeda dengan 2 berbeda dengan 3. 1 lebih rendah dibandingkan 2 dan 3 lebih tinggi dibandingkan 1 dan 2. Jadi angka di sini juga menunjukkan tingkatan yang tidak bisa dibolak-balik.